diperintahkan begini, wahai Urwah, coba kamu perhatikan Muhammad, kamu selidiki betul apa kekurangan Muhammad itu, supaya nanti kita jadikan untuk melemahkan Muhammad di hadapan para pengikut-pengikutnya, supaya pengikut-pengikutnya kembali lagi kepada kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Urwah datang ke sana. Urwah ini Bapak Ibu sekalian sering diutus oleh tokoh Quraisy menjadi utusan ke raja-raja, ke kaisar. Jadi Urwah ini udah biasa menemui para pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Ketika Urwah, huwallazi, dialah Allah yang arsala, mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda wa dinil haq. Bil huda artinya dengan ilmu nafi' wal amalus salih. Ya, bil huda artinya dengan ilmu nafi' Allah. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, wa kafa, dan cukuplah, billahi, terhadap Allah itu syahida, menjadi saksi dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh mempelajari perjalanan hidup Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kehidupan kita pada hari ini, kita berdiri di hadapan Allah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jiwa raga kita betul-betul Allah anugerahkan kekuatan lahir dan batin untuk mengarungi bahtera kehidupan pada hari ini, sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah terlimpah kepada kita. Karena seperti apa yang sama-sama kita ketahui, satu solawat mengundang 10 rahmat Allah turun kepada kita. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak rahmat yang akan kita raih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam rangka mengisi hari-hari di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Rasulullah serta pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah Al-Fat ayat 28.
Saya baca, Bapak Ibu sekalian semuanya sama-sama ikut. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Berapa Bu pahalanya Bu? 1 huruf 10 kebaikan. Maka semuanya ikut membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, kita lihat artinya. Huwallazi, dialah Allah yang arsala, mengutus, rasulahu, rasulnya, bil huda wa dinil haq. Bil huda artinya dengan ilmu nafi' wal amalus salih. Ya, bil huda artinya dengan ilmu nafi'. Jadi huda itu adalah ilmu atau petunjuk. Itu huda, hidayah. Jadi huda, hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yaitu agama yang hak. Jadi ilmu atau hidayah itu ada dua, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua kekuatan untuk beramal atau mengamalkan ilmu. Itu namanya hidayah. Makanya kita selalu minta kepada Allah sehari berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang berkata, ini orang Islam pengikut Nabi Muhammad minta hidayah sehari 17 kali, katanya udah dapat hidayah. Iya. Yang kita minta itu adalah hidayah, bukan hanya sekedar petunjuk, tapi sekaligus kekuatan untuk mengamalkan petunjuk itu. Itu maksudnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kami hidayah, ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Engkau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siratal mustaqim, dan sekaligus berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Jadi sekaligus kekuatan. Kita tahu fadilah dan keutamaan sholat berjamaah, tapi nggak semua orang bisa mengamalkan sholat berjamaah. Kita tahu keutamaan sedekah, tapi banyak orang punya duit nggak mau atau belum bisa bersedekah. Dia tahu ilmunya, dia tahu hidayahnya, tapi nggak punya kekuatan untuk mengamalkan itu. Itu yang kita minta, bukan sekedar ilmu. Orang tahu fadilah dan keutamaan sholat tahajud, itu hidayah namanya, tapi nggak semua orang bisa melaksanakan sholat tahajud. Rukun Islam itu namanya hidayah. Ilmu itu rukun Islam itu. Nah, kita minta kekuatan untuk bisa mengamalkan rukun Islam. Rukun iman itu adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentang kehidupan kita, bagaimana kita hidup, yaitu harus percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada para malaikat. Allah punya bala tentara untuk mengendalikan kehidupan ini, namanya malaikat. Allah turunkan juga kitab, bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya, utamanya manusia. Allah turunkan kitab. Kita beriman, siapa yang diberikan kitab? Yaitu para rasul. Itu ilmu tuh. Nah, rasul ini nanti menjelaskan, ya, menjelaskan nanti setelah kehidupan ini ada hari kiamat.
ilmu itu. Nah, di hari kiamat itu nanti ada pengadilan tentang takdir baik dan takdir buruk. Jadi runtun tuh, iman kepada Allah, baru beriman kepada malaikat, baru beriman kepada kitab. Kitab ada yang menjelaskan kepada manusia, namanya Rasul. Rasul menjelaskan nanti ada hari kiamat, pengadilan yang paling adil nanti pada hari kiamat. Makanya jangan putus asa ketika mendapat kezaliman dalam pengadilan dunia, karena nanti masih ada pengadilan akhirat. Terus juga nanti bukan hanya pengadilan akhirat, nanti bukan hanya itu, tapi kita diajar di dunia ini untuk bisa bersabar. Kenapa? Karena ada pengadilan tentang bagaimana sikap manusia terhadap takdir baik dan takdir buruk. Jadi karena pengetahuan kita ada pengadilan Allah tentang sikap manusia, tentang takdir baik dan takdir buruk, maka orang beriman bisa sabar. Iya, walaupun dia kena musibah, walaupun dia dapat ujian, walaupun dia merasa susah, tapi dia punya keyakinan dalam menghadapi takdir, ya, yang dia rasa tidak nyaman itu, ya, nanti ada balasannya dari Allah SWT. Nah, itu namanya ilmu itu. Nah, kita bukan hanya mendapatkan ilmu dan memahami ilmu itu yang bermanfaat, tapi kita dianugerahkan Allah, mohon kepada Allah supaya dapat kekuatan untuk mengamalkan ilmu tadi. Nah, makanya disinilah Allah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, yaitu agama yang hak. Nah, agama yang hak inilah tata cara mengamalkan hidayah itu, yang langsung dicontohkan oleh Rasul sebagai penjelas kitab suci. Rasulullah itu sebagai penjelas, penerang, praktek langsung yang dilihat oleh manusia. Dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih, supaya Allah nampakkan kepada seluruh, liyuzhirahu 'ala dini kullih, supaya Allah nampakkan petunjuk yang benar dan agama yang hak itu kepada seluruh agama-agama yang telah ada, bimbingan-bimbingan hidup yang telah ada sebelum Allah mengutus Rasulnya, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata rantai para Rasul itu nyambung dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Wa kafa billahi syahida. Wakafa, dan cukuplah, billah, iya, baca wakafa, dan cukuplah, billah, dengan Allah. Apa yang Allah lakukan dari pertolongan Allah kepada Rasulnya itu cukuplah bagi kalian, wahai umat Muhammad, wahai manusia, syahida, sebagai menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah. Jadi cukup Allah jadi saksi. Saksi tujuannya apa saksi? Kalau menghadirkan saksi itu, Bu, Ibu, kalau di pengadilan ada saksi tujuannya apa itu? Hah? Untuk mengungkap kebenaran, supaya hakim mendapat masukan untuk memberikan keputusan yang benar. Iya, maka saksi dihadirkan untuk menunjukkan bukti. Maka Allah menunjukkan bukti-bukti
dari Allah untuk menyatakan Rasulnya itu adalah utusan Allah. Itulah banyak namanya mukjizat, pertolongan-pertolongan Allah. Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan yang sedikit, ya, dari jari jemari Rasulullah keluar air untuk berwudu. Rasulullah bisa membelah bulan, iya. Itu adalah bukti bahwa Rasulullah bukan sekedar manusia biasa, tapi Rasulullah adalah utusan Allah. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, wa kafa, dan cukuplah billahi, terhadap Allah itu syahida, menjadi saksi dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh mempelajari perjalanan hidup Rasulullah. Maka di acara-acara Maulid Nabi itulah dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, supaya betul-betul umat Nabi Muhammad bertambah keyakinannya, semakin mantap keyakinannya, sehingga tidak ada keraguan untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terhujam di hatinya bahwa beliau memang bukan manusia biasa, tapi manusia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kalau sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, kalau sudah tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka jangan ragu-ragu mengamalkannya. Maka di sini dijelaskan ayat berikutnya itu, terusan ayatnya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, yang mereka yakin itu Muhammad adalah utusan Allah, yang mereka nggak ada keraguan Muhammad itu adalah utusan Allah, yang mereka menyaksikan bagaimana pribadi Rasul, ya. Qul innama ana bashar, kata Nabi itu, qul innama ana basharun mislukum, dalam surah Al-Kahfi terakhir itu gitu. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia sekarang Nabi Muhammad, para sahabat, qul, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Kenapa Rasulullah diperintahkan Allah menjelaskan itu? Karena Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, manusia kok luar biasa agungnya. Jadi kayak malaikat, iya kan? Tutur katanya begitu terarah terukur, sopan santunnya, sabarnya, kan gitu. Ini malaikat apa manusia? Kan gitu. Jadi ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum, ini bukan kelemahan Nabi Muhammad sebagai manusia, bukan. Tapi Allah memerintahkan kepada Muhammad bahwa Nabi Muhammad juga manusia, walaupun itu kelebihannya nampak sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Ditaruh kotoran di pundaknya, kok nggak emosi, kan gitu. Itu kan lagi sujud, ditaruh kotoran di pundaknya, kok nggak emosi. Kalau kita begitu gimana? Bunuh. Iya kan? Kenapa Nabi Muhammad bisa begitu? Karena Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad betul-betul manusia yang yakin adanya Allah, iya,
yang yakin adanya hari kiamat, yang yakin adanya surga dan neraka. Maka keyakinan Nabi Muhammad itu, kemantapan hati Nabi Muhammad itulah yang membuat Nabi Muhammad bisa bersabar, gitu, untuk bisa dicontoh. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka di sini dijelaskan kata Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad Rasulullah itu, yang mereka menyaksikan kesabaran Nabi Muhammad, yang mereka merasakan kelembutan Nabi Muhammad, yang mereka menyaksikan kesungguhan Nabi Muhammad dalam mengajak manusia dalam kebenaran, yang menyaksikan Nabi Muhammad rasa adilnya dan menunjukkan keadilannya kepada semua manusia, gitu. Maka mereka ini kemantapan keyakinan terhadap bahwa Muhammad itulah utusan Allah, maka mereka akhirnya terhujam di hatinya. Tuh. Maka mereka asyidda'u 'alal kuffar, dalam hidup ini punya prinsip yang kuat, punya ketegasan. Dalam memegang ajaran Rasulullah. Bergaulnya para sahabat kepada orang-orang yang belum Islam, kepada orang-orang di luar Islam, tidak menggoyahkan keyakinan mereka. Itu. Tuh, tidak menggoyahkan keyakinan mereka. Karena kenapa? Karena mereka betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Iya. Iya. Ketika mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mereka meyakini karena mereka menyaksikan dengan mata mereka dan mereka merasakan, iya, dalam kehidupan mereka, mereka akhirnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking ininya Bapak Ibu sekalian, itu ada dulu seorang yang diutus oleh tokoh-tokoh Mekah, namanya Urwah bin Mas'ud. Siapa namanya, Bu? Urwah bin Mas'ud. Sambil dia menjenguk saudaranya yang telah masuk Islam di Madinah, ya. Ini Urwah ini oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, musyrik Quraisy, ya, diperintahkan begini, wahai Urwah, coba kamu perhatikan Muhammad, kamu selidiki betul apa kekurangan Muhammad itu, supaya nanti kita jadikan untuk melemahkan Muhammad di hadapan para pengikut-pengikutnya, supaya pengikut-pengikutnya kembali lagi kepada kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Urwah datang ke sana. Urwah ini Bapak Ibu sekalian sering diutus oleh tokoh Quraisy menjadi utusan ke raja-raja, ke kaisar. Jadi Urwah ini udah biasa menemui para pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Ketika Urwah ke Madinah itu, apa yang terjadi? Dia ungkaplah kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu, musyrik Quraisy. Kata Urwah, nggak bisa kalian menghilangkan kewibawaan Muhammad di hadapan para pengikutnya. Nggak bisa kalian itu membunuh Muhammad. Bagaimana kalian akan bunuhnya? Apa kata Urwah? Ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan. Tidaklah Rasulullah itu berdahak. Jadi Rasulullah kalau berdahak itu illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Kalau Rasulullah berdahak, kemudian dahaknya itu jatuh di telapak tangan di antara pengikut-pengikutnya, di antara mereka pengikut-pengikut Rasul Muhammad
illa dalakaha ala wajhiha, illa dalaka biha ala wajhiha, kecuali dahak itu diusap ke muka mereka. Wajildahu, dan kulit mereka. Jadi ketika ada dahak Rasulullah berdahak itu, ada ke tangan sahabat, langsung diusap ke seluruh kulit-kulitnya. Saking meyakini bahwa Rasulullah itu adalah bukan manusia biasa, tapi Rasulullah itu adalah utusan Allah, manusia mulia, yang mereka tidak melihat kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dahaknya kalau jatuh di tangan sahabat langsung diusap-usap ke muka, ke seluruh kulitnya, tubuhnya. Terus apa kata Urwah menjelaskan kepada orang kafir Quraisy? Wa idza amarahum, dan apabila Muhammad itu memerintahkan sesuatu, amrahu, sesuatu perintahnya itu, ibtadaru, maka mereka bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul. Wa idza tawaddaa, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berwudu, apa? Ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, saking para sahabat itu kagum dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kadu yaktatiluna, hampir mereka itu berebut satu sama lainnya, hampir berkelahi satu sama lainnya untuk mendapatkan wadu'ahu, untuk mendapatkan bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau berwudu, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi bekas wudunya Rasulullah itu jadi rebutan para sahabat untuk mendapatkan keberkahan dari wudunya Rasulullah SAW. Berebut karena Rasulullah berwudu. Lihat tuh. Terus disampaikan oleh Urwah, ma yuhidduna ilaihin nadhra ta'ziman lahu. Tuh kata Urwah tuh, ma yuhidduna ilaihin nadhra ta'ziman lahu. Itu sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar Muhammad, kata Urwah, itu mereka tidak berani menatap Rasul dengan tatapan yang tajam, saking mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kalau Rasulullah bicara, tunduknya mereka itu seperti di atasnya ada burung, di atas kepala mereka ada burung. Kita nih kalau ada burung di kepala kita, ya, supaya burung ini nggak terbang, bagaimana kita tuh? Iya kan? Kita diam, kita nggak bergerak. Nih, yang kalau bergerak sedikit terbang burung nih. Itu perumpamaan sahabat kalau mendengar Rasulullah bicara dan mereka menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Urwah, nggak bisa kalian membunuh Muhammad, nggak bisa kalian menjatuhkan kewibawan Muhammad di depan para pengikutnya. Aku ini sering menjadi utusan, diutus ke raja-raja, ya, baik Kaisar di Romawi, ke Persia. Saya belum pernah mendapati seorang pemimpin yang diagungkan oleh pengikutnya seperti itu. Saya belum pernah. Saya ini orang yang diutus kemana-mana, tapi saya baru kali ini menemukan seorang pemimpin. Tadi dahaknya aja, ya, kalau kena sahabatnya langsung diusap ke muka, ke seluruh tubuhnya. Kalau memerintahkan seorang langsung dilaksanakan, bekas wudunya direbuti oleh mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat, maka inilah kecintaan. Bapak Ibu sekalian, inilah cinta. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, Bapak Ibu sekalian, jadi cinta kita kepada Rasul akan menumbuhkan 3. Nih,
Ini kalau kita tumbuhkan cinta kepada Rasul sebagaimana sahabat nih, maka dalam diri kita akan tumbuh 3. Apa itu? Yang pertama adalah al-ittiba'. Pertama adalah kita ingin meneladani, ngikut apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau udah cinta begitu, ngikut jadinya kita. Yang kedua, lihat, kalau orang sudah dia mengikuti, ngikutnya dia itu karena rasa cintanya kepada apa yang dia ikuti, maka tumbuh yang kedua khidmah. Apa itu khidmah? Pengabdian. Jadi kalau orang mengikuti Rasulullah berdasarkan cinta, maka dia timbul di dalam dirinya itu khidmah, pengabdian, mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sahabat Bapak Ibu sekalian tahu Rasulullah berwudu, mereka berebut ingin cari untuk bisa mendapatkan air untuk memberikan kepada Rasulullah, air wudunya itu khidmah. Sayyidina Ali berkhidmah kepada Rasul, iya, karena cintanya kepada Rasul, sampai-sampai beliau rela menggantikan tempat tidur Rasul, yang padahal menggantikan tempat tidur Rasul ketika mau hijrah, apa taruhannya? Nyawa. Iya kan? Karena ingin berkhidmah kepada Rasul tuh. Berkhidmah kepada Rasul sama dengan berkhidmah kepada Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau orang mengikuti Rasul berdasarkan cintanya kepada Rasul, kalau orang udah cinta kepada Rasul, maka yang ketiga dalam dirinya apa itu? Yang ketiga itu adalah al-badlu. Al-badlu. Apa itu al-badlu? Akan tumbuh dirinya pengorbanan. Akan dirinya tumbuh dalam dirinya pengorbanan. Al-badlu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah kehidupan para sahabat, orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Sabit, ya, ketika ke Taif, bayangkan, ketika Rasulullah dilempari batu, diusir keluar Taif oleh anak-anak dan para budak, itu Zaid bin Sabit berada di belakang Rasulullah, Rasulullah di depan. Jadi Zaid bin Sabit ke belakang. Tujuannya apa? Zaid bin Sabit itu berada di belakang, dia ke kiri ke kanan, supaya batu yang dilempar itu tidak mengenai Rasulullah, mengenai Zaid bin Sabit. Maka pengorbanannya untuk membela Rasulullah, melindungi Rasulullah tinggi. Itu kalau udah cinta. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, 3 itu ada dalam diri mereka, mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai itu boleh jadi ada orang begini, Rasulullah itu kalau tersenyum, ya, kalau tersenyum terangkat ininya sehingga bulu matanya kelihatannya seperti ada celak. Iya, seperti ada celak. Padahal Rasulullah nggak pakai celak. Iya. Kenapa? Karena mendasar bulu mata Rasulullah itu hitam, seperti pakai celak. Saking pengen ngikutnya Pak Rasul, pengen bulu matanya hitam, orang pada pakai celak. Saking ingin ngikutnya, saking ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Padahal Rasulullah nggak pakai celak, nggak pakai celak Rasulullah itu. Nah kalau kita, ya, makanya nggak setiap apa yang dilakukan Rasulullah itu kita berkewajiban untuk mengikutinya. Iya, karena apa yang dilakukan Rasulullah itu ada yang bersifat budaya setempat, ya, ada yang bersifat dari khususiyah,
ciri-ciri khusus Rasulullah SAW. Tadi seperti bulu matanya Rasulullah, dasarnya hitam seperti celak. Kita jangan pakai celak juga, kan gitu. Tapi kalau kita tujuannya mengikuti, betul-betul mengikuti Rasul, ya ada pahala juga. Tapi aneh di sekitar kita, kalau ada laki-laki pakai celak. Kemudian Rasulullah rambutnya gondrong. Iya, rambutnya sepundak ini. Karena di zaman itu adalah Rasulullah, di zaman itu banyak laki-laki yang rambutnya sepundak. Nah, kalau kita rambutnya gondrong bagaimana? Lihat Haji Hairul, lihat Pak RT, Pak Haji, rambutnya gondrong. Kan apa? Kita merasa nggak nyaman. Iya. Kalau rambut gondrong di kita itu identik sama preman. Iya kan? Budaya kita kan begitu. Identik sama preman. Kalau di sana rambut gondrong orang terhormat, raja rambutnya gondrong. Budaya kita berbeda. Nah ini dia. Maka ulama memilih mana yang patut kita ikuti, ya, dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang itu lahir dari budaya setempat. Rasulullah itu menyatu dengan masyarakat. Rasulullah itu menyatu dengan manusia sekitar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya, telah datang kepada kalian semua rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian. Salah satu tafsirnya adalah dari diri kalian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatu dengan kalian, gitu. Karena menyatu dengan kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu budaya yang ada di situ, Rasulullah juga melaksanakannya, seperti rambut beliau sampai pundak, gitu. Iya. Seperti rambut beliau sampai pundak, kayak berpakaian pakai gamis kan gitu kan, karena budaya di situ adalah budaya gamis, pakaiannya gamis. Kalau kita ngikutin gaya gamis berpahala kalau kita niatnya mengikuti Rasul, karena kecintaan kita kepada Rasul. Jadi pilihan itu kita pilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cintanya kepada Rasulullah itu dan keyakinannya kepada Rasul betul-betul utusan Allah, maka keyakinan para sahabat itu mantap. Maka bergaul dengan siapapun, baik orang yang beragama, yang berbeda keyakinan ataupun tidak beragama, tidak melunturkan keyakinan mereka. Asyidda'u 'alal kuffar. Nah itu dia. Ruhama'u bainahum. Para sahabat yang hidup bersama Rasul itu, mereka itu saling mengasihi, menyayangi satu sama lain. Lihat, saling mengasihi satu sama lain. Maka Rasulullah memberikan gambaran begini, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, ya, masalul mu'minina fi tawadihim, dalam mengungkapkan kecintaan mereka, wa tarahumihim, dalam mengungkapkan kasih sayang di antara mereka kalau mereka hidup dalam satu masyarakat. Kamathalil jasad, seperti dalam satu tubuh. Mereka itu seperti satu tubuh orang beriman itu. Idza ishtaka minhu udun, kalau ada dalam satu tubuh itu keluhan, keluhan itu nyambung kemana-mana dalam satu tubuh itu. Iya, kalau kita kena batu tersandung, kita meriang, sekujur badan
panas, iya, karena satu tubuh. Nah, perasaan itu udah ada belum di diri kita? Kalau satu masyarakat kita, ya, ada musibah atau ada ujian, nah kita tumbuh nggak merasakan apa yang mereka rasakan? Nah, itulah ukuran kita, iman kita mantap, tebal, atau iman kita dalam keadaan krisis. Nah, kalau kita merasakan apa yang dirasakan saudara kita yang punya keluhan, maka berarti iman kita bagus. Karena sifat sesama mukmin itu adalah saling menyayangi. Dan ini hampir-hampir, ya, tergoyahkan. Kita orang beriman melakukan kesalahan, malah kita jadikan itu bahan untuk mencemoohkan. Ya. Ada orang beriman salah ngomong, nah itulah kesempatan kita. Ada orang kena musibah, kita nggak pernah perhatian. Nah, ini dia kata Allah, ciri orang-orang yang yakin betul kepada Muhammad adalah utusan Allah, maka sifat itu yang melekat pada diri mereka, punya prinsip yang kuat. Yang kedua, punya kasih sayang sesama umat Nabi Muhammad. Terus, tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka orang-orang yang bersama Rasulullah, yang yakin dan mantap keyakinannya kepada Rasulullah. Ruk'an sujada, mereka ruku dan sujud bersama. Mereka sujud bersama itu, ruku dan sujud bersama itu, ya betaguna, mereka mencari fadlan, karunia, minallah, dari Allah. Jadi kalau ke zaman kita sekarang, kita sholat berjamaah, ya Bu ya, kita sholat di rumah sah, ya. Kita sholat di kamar sendirian sah. Tuh. Kita sholat mendekati akhir waktu syuruk, sebelum waktu syuruk, itu sah. Tapi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang betul-betul meyakini kerasulan Nabi Muhammad, orang yang mentakzimkan, mengagungkan Nabi Muhammad, ya, mereka itu bukan sekedar melaksanakan perintah, bukan sekedar melaksanakan sholat, tetapi yang mereka cari, mereka mendapatkan karunia Allah, anugerah Allah, kemudahan mendapatkan anugerah Allah. Itu makanya mereka sholatnya nggak di rumah. Itu yang mereka cari, bukan sekedar melaksanakan perintah. Yang mereka cari bagaimana mendapatkan karunia Allah dengan mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dari rumah berjalan, dia ingin mendapatkan apa yang disampaikan Rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat hanya untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka satu langkah kaki kanannya 1 derajat, satu langkah kaki kanannya adalah 1 pahala, langkah kaki kirinya 1 langkah dari rumah itu menggugurkan dosa, 1 kesalahan. Iya. Lihat tuh. Di sini rumah yang paling jauh siapa? Iya kan? Yang paling jauh saya. Iya kan? Yang paling jauh saya. Berapa langkah dari rumah saya kemari? Iya kan? Kalau 200 meter rumah kita tuh, iya, 200 meter rumah kita dari Masjid Baitur Rahim ke rumah kita 200 meter. Kalau 1 meter 2 langkah, berarti ada 400 langkah. Itu sekali jalan kemari. Berarti kita dapat 400 derajat naik di sisi kita di sisi Allah. Derajat kita naik 400 derajat. Pahala kita dapat 400 pahala. Dosa kita, kesalahan kita gugur 400 dosa. Itu baru perginya aja, pulangnya sama. Berarti ada 800 derajat, 800 pahala, 800 kesalahan gugur dari kita. Alangkah nikmatnya karunia Allah kita dapat dengan mudahnya kita.
Kalau kita mengharapkan sedekah, belum tentu kita bisa bersedekah. Iya. Ini dari jalan kakinya saja, itu belum sholatnya. Belum sholatnya. Maka ini yang dicari oleh para sahabat itu. Yabtaguna fadla, mencari karunia minallah, dari Allah. Kalau udah derajat naik, pahala bertambah, dosa banyak bergugur, kesempatan doa mustajab. Iya, kan gitu. Kesempatan dapat doa mustajab. Maka jangan sia-siakan. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Maka kata Allah dalam ayat ini menggambarkan orang-orang yang bersama Rasul dikala itu adalah tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud bersama. Yabtaguna fadla, mereka itu melakukan itu berharap kepada Allah mendapat karunia, anugerah dari Allah. Dan bahkan bukan hanya sekedar karunia, ayat ini melanjutkan waridwana, dan mereka yang paling lebih dari itu yang mereka cari adalah keridhaan Allah, supaya Allah ridho. Ya, ridho ini di atas segalanya. Ridho kalau bahasa kita itu Allah seneng sama kita. Allah seneng sama kita. Membuat ini bagaimana caranya Allah seneng. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bukan sekedar melaksanakan kewajiban, tapi melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Terus apa? Ciri mereka itu, ya, simahum itu ciri, tanda. Simat itu ciri atau tanda. Fi wujuhihim, wujuh, pada diri mereka. Kenapa wujuh diartikan diri? Karena setiap diri kita ini yang paling pokok, perbedaan yang paling mendasar di wajah. Iya. Orang boleh badannya sama, ya, tetapi wajahnya berbeda. Kita dari belakang, ketemu juga sama dia nih, ya, iya kan? Barang pas kita ini, kita tepak pundaknya, nengok lah, bukan kan kumisan ternyata. Dari jauh udah kayak dia tuh, iya. Barang pas kelihat wajahnya, bukan. Makanya di sini wajah ini artinya diri. Wajah artinya diri, sosok diri, itu wajah. Nah, kata Allah, tanda dari pengikut-pengikut yang mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang mereka punya keyakinan teguh dalam hatinya, tidak tergoyahkan dengan siapapun dia bergaul, dia tetap dengan keyakinannya, dan mereka itu melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar melaksanakan perintahnya, tetapi dia mencari karunia Allah, dan dalam melaksanakan perintah Allah itu dia ingin Allah senang dan ridho kepadanya. Maka ada tanda dalam diri mereka. Apa tandanya? Fi wujuhim min asaris sujud, ya, tanda dari bekas sujud. Tanda bekas dari sujud itu apa? Yaitu punya karakter yang bagus, kepribadian yang bagus. Di wajahnya kelihatan khusyuk, tawadu. Kita kan pernah lihat orang tuh kelihatan khusyuk amat gitu ya. Iya. Teduh wajahnya. Teduh, dia punya wajah teduh, santun, sopan gitu. Enak. Kita kalau ngobrol sama dia betah lama. Jadi kita kalau dekat dia, ngobrol sama dia betah, bisa lama, enak. Jadi dia juga mudah mendekati orang mudah mendekati dia. Khusyuk dan tawadu, rendah hati, karena orang itu rendah hati, enggak sombong.
Itu tanda. Ada yang mengatakan juga bahwa karena banyak sujudnya dia kepada Allah di malam hari, maka siangnya wajahnya bercahaya. Ada juga yang menjelaskan bahwa banyaknya sujud akan menanamkan cahaya, menumbuhkan cahaya di hati. Cahaya di hati ini akan terpancar ke wajahnya, selalu kelihatan ceria, wajah berseri-seri, nggak kelihatan kusam gitu. Dia hidupnya tenang. Wasi'atan fir rizki, kemudian rizkinya lapang. Apa rizki itu? Sesuatu yang bisa bermanfaat dalam hidup, namanya rizki. Jadi apa yang dianugerahkan Allah kepadanya bermanfaat untuk kehidupan dunianya dan bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Itu namanya rizki. Duit itu belum tentu rizki, itu namanya hasil usaha. Karena orang dengan duit dia bisa nggak karuan hidupnya, ya itu nggak rizki itu. Tapi dengan duit dia bisa berdaya hidupnya, bisa bagus kehidupannya, bisa mendidik anak keturunannya, itu namanya rizki. Maka yang kita minta ada rizqan halalan thayyiban. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil. Nah, ciri-ciri dari pengikut Nabi Muhammad itu sudah digambarkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kazar'in, itu pengikut Nabi Muhammad itu seperti tunas. Lihat, seperti pohonan, seperti pohon yang ditanam kemudian tumbuh tunasnya. Kazar'in akhraja syat'ahu, dia tumbuh. Fa'azarahu, kemudian dia menguat. Fastaghladha, kemudian membesar. Ala suki, di bawah dasar akarnya. Jadi tumbuh mengakar dengan kokohnya. Yu'jibuz zura', sehingga membuat yang menanam itu takjub, senang. Liyaghidha bihil kuffar, supaya orang-orang yang ingkar adanya Tuhan menjadi tidak nyaman, emosi. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Sahabat-sahabat Nabi itu ketika dia mendapatkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran itu menumbuhkan keyakinannya di hati mereka. Tuh. Sehingga dengan ajaran dan keyakinan yang tumbuh di hati mereka itu, maka mereka terus membesar. Bukan hanya membesar dalam kepribadian mereka, keimanannya, tapi membesar komunitasnya. Jadi banyak. Dan satu sama lain menguatkan. Nah, ketika itu menyenangkan orang yang menanamnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu mereka hidup bersama dengan para sahabat yang lain dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, akhirnya membuat Rasulullah senang. Pertanyaannya ke kita, Bu, Pak, ini kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ini Rasulullah udah senang belum sama apa yang kita lakukan? Iya. Udah menyenangkan Rasul belum? Keimanan yang di hati kita ini udah menyenangkan Rasul belum? Nah, itu. Kalau para sahabat itu membuat Rasulullah senang. Tuh. Dengan keimanan mereka terhadap Rasul, dengan kecintaan mereka kepada Rasul. Maka tadi sampai-sampai orang-orang kafir dan musyrik Quraisy terus ingin meneliti, mencari kekurangan Rasul, susah mendapatkannya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar Rasul itu tadi mengagungkan, iya, menghormati dan mengikutinya dengan penuh kecintaan, bukan sekedar ngikut. Maka kita ini habis sholat subuh kita berzikir, kita ngaji seperti ini,
Ini tanda kita menumbuhkan kecintaan kepada Rasul. Kalau begini terus kita lakukan, terus jadi kebiasaan kita, maka akan membesar. Orang lain akan tertarik dengan apa yang kita lakukan, ya, karena banyak kebajikan yang tumbuh. Ya, dari hasil apa yang kita dapat di pengajian, kita coba untuk mengamalkannya. Nanti kita menjadi penarik orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengikuti Rasul dan ajaran Rasulullah SAW. Dan inilah yang membuat Rasulullah senang kepada kita. Insyaallah wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bukan hanya sekedar beriman, tetapi imannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Minhum maghfiratan, yaitu Allah janjikan dengan ampunan. Ampunan itu adalah bukan sekedar menghapus dosa, tetapi juga menghilangkan efek-efek dari akibat dosa itu. Jadi aib-aib kita ditutupi Allah. Wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan dengan ampunan dan ditutupnya segala aib-aib kita dan dianugerahkan ganjaran yang besar kepada kita, insyaallah kita akan sejahtera lahir batin di dunia dan bahagia di akhirat. Kita sambung nanti surah Al-Fat pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.